3 November 2024, tepatnya pukul 12.35 WIB, Kejaksaan Agung menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boedy Djahjono, di Hotel Sumedang. Penangkapan ini terkait dengan kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa yang merugikan keuangan negara sebanyak 1,1 triliun rupiah. Kasus ini sudah diselidiki sejak 4 Oktober 2023. Prasetyo Boedy Djahjono saat itu menjabat sebagai Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2016 hingga 2017. Dia juga pernah menjabat sebagai ahli Menteri Bidang Teknologi Lingkungan dan Energi pada Kementerian Perhubungan. Namun, apa yang membuat Prasetyo Boedy Djahjono terlibat dalam kasus korupsi ini? Ternyata, dia memiliki peranan dan menerima uang dalam proyek pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa. 4 terdakwa lainnya dalam kasus ini adalah Nur Setiawan Sidik, Amana Gapa, Arista Gunawan, dan Freddy Gondowardojo. Mereka semua terlibat dalam proses pelelangan proyek pembangunan jalur kereta api besi Tanglangsa yang tidak transparan dan korup. Prasetyo Boedy Djahjono bahkan menentukan 8 perusahaan sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Apa yang membuat kita penasaran adalah bagaimana Prasetyo Boedy Djahjono dan kawan-kawannya dapat melakukan korupsi dalam proyek yang sangat besar ini? Apa saja yang mereka lakukan untuk mengcover up korupsi ini? Kita juga penasaran dengan peran Nur Setiawan Sidik dalam kasus ini. Dia memerintahkan Rieki Meidi Yuwana untuk memenangkan 8 perusahaan yang ditentukan oleh Prasetyo Boedy Djahjono. Perusahaan milik Nur Setiawan Sidik juga diatur sebagai pemenang dalam proyek tersebut. Bagaimana dengan Arista Gunawan? Dia memiliki peranan sebagai tim leader tenaga ahli PT Dardela Yasa Guna. Apa yang dia lakukan dalam proyek ini? Freddy Gondowardojo juga memiliki peranan sebagai pemilik PT Tiga Putra Mandiri Jaya dan PT Mitra Kerja Bersama. Apa yang dia dapatkan dari proyek ini? Kita juga ingin tahu bagaimana Kejaksaan Agung dapat menangkap Prasetyo Boedy Djahjono dan mengungkapkan korupsi dalam proyek ini. Apa saja yang mereka lakukan untuk mengungkapkan korupsi ini? Kita tunggu proses hukum yang adil dan transparan untuk kasus korupsi ini. Kita juga berharap bahwa korupsi dalam proyek-proyek besar seperti ini dapat dicegah dan dihentikan.